Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan laporan praktikum buah, fruktus, dan biji semen botani umum. Nama Akmal Seni Pramana, NIM 2403016, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, tahun 2025. Latar belakang, buah dan biji merupakan hasil dari proses reproduksi pada tumbuhan berbunga. Setelah penyerbukan dan pembuahan, bakal buah berkembang menjadi buah, sementara bakal biji berubah menjadi biji yang mengandung embrio tumbuhan baru. Buah berfungsi melindungi biji dan membantu dalam proses penyebarannya melalui berbagai cara, seperti oleh hewan, angin, atau air. Buah dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu buah sejati yang berasal dari ovarium dan buah semu yang terbentuk dari bagian bunga lainnya, seperti dasar bunga atau kelopak. Latar belakang selanjutnya, biji adalah struktur penting yang membawa calon individu baru. Di dalam biji terdapat embrio, cadangan makanan, dan pelindung berupa kulit biji. Cadangan makanan ini berguna untuk mendukung pertumbuhan embrio hingga mampu hidup mandiri melalui fotosintesis. Keberhasilan penyebaran dan perkecambahan biji sangat menentukan kelangsungan hidup dan penyebaran spesies tumbuhan, sehingga buah dan biji memainkan peran vital dalam siklus hidup tumbuhan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuan praktikum yang pertama ialah mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. Ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Alat dan bahan, alatnya yaitu mikroskop, gelas beker, spatula, pipet tetes, pisau silet, tisu, dan kaca preparat. Bahannya yaitu kacang hijau, jagung, cabai merah, tomat, buncis, dan apel. Cara kerjanya yang pertama ialah siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop siap untuk mengamati. Kedua, bersihkan kaca benda dan teteskan air di atasnya. Ketiga, bagilah tugas pembuatan preparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Buatlah irisan melintang pada buah buncis dan biji buncis tipis mungkin. Letakkanlah hasil irisan pada tetesan air di gelas benda. Kemudian tutup dengan gelas penutup. Amatilah preparat dengan mikroskop dan gambar hasil penelitian di kertas laporan sementara. Video pelaksanaannya. Buyung. Diamlah kau Pitra. Hasil penelitiannya yaitu biji kacang hijau, biji jagung, buah cabai merah, biji buncis, daging buncis, biji tomat, daging tomat, biji apel, dan daging apel. Pembahasan daging buncis. Preparat mikroskopis dengan daging buncis menunjukkan jaringan parenkim yang tersusun dari sel-sel berbentuk poligonal dengan jenis sel tipis dan tersusun rapat. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan seperti protein dan pati yang diperlukan selama proses perkecambahan. Tidak tampak kloroplas pada jaringan karena bukan merupakan jaringan fotosintetik. Beberapa ruang antar sel dan gelembung udara mungkin terlihat akibat proses pembuatan preparat. Struktur ini mencerminkan peran utama daging buncis sebagai jaringan penyimpan makanan dalam biji. Pembahasan biji buncis. Gambar mikroskopis biji buncis tersebut menunjukkan struktur jaringan yang padat dan tersusun rapat, mencerminkan keberadaan jaringan penyimpan cadangan makanan yang dominan
yaitu parenkim. Sel-sel tampak kecil dan banyak, menunjukkan akumulasi cadangan nutrisi seperti pati dan protein yang penting bagi proses perkecambahan. Di bagian tepi, terlihat lapisan yang lebih tebal dan padat, kemungkinan merupakan kulit biji atau testa yang berfungsi melindungi bagian dalam biji. Struktur ini menggambarkan peran penting biji buncis dalam menyimpan energi dan melindungi embrio hingga kondisi lingkungan mendukung untuk tumbuh. Kesimpulannya yaitu, mahasiswa dilatih untuk memahami tahapan terbentuknya buah dari proses pembuahan, sehingga dapat mengenali dan membedakan tipe-tipe buah berdasarkan asal-usul dan struktur penyusunannya. Tidak kalah penting, praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan deskriptif dan visualisasi yang baik dalam menjelaskan serta menggambarkan struktur biji dan embrio, yang merupakan bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan. Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis dalam bidang botani. Daftar pustaka. Sekian laporan praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.